Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada kolam, tapi tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Barang siapa yang menjawab salam, hapus semua hutang-hutang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustaz. Sudah ya? Pantunnya simpan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu di malam yang mudah-mudahan Allah berkahi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan jazakallahu khair kepada Ra'isul Jalasah yang sudah memberikan waktu kepada saya dan yang kami sama-sama hormati. Dan yang sama-sama kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mafarum Bapak Ustadz Adai Odaruddin, dan yang kami hormati juga guru kita Bapak Ustadz Mujafar Hafizahullah Ta'ala dan seluruh para asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Al-Mafarum ini, dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para santri, para tulab, para tholibat yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Qur'an, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari adab-adab dalam Islam. Terutama wabil khusus adab sebagai seorang santri ketika menuntut ilmu. Tentunya ayat ini bukanlah ayat yang asing di telinga kalian. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ini pasti menjadi sebuah ayat yang menjadi landasan kita, seorang yang beriman, seorang mukmin untuk senantiasa belajar. Ada yang hafal ayatnya? Jadilah ayat 11. Hafal ya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ayat ini ghairu muhkamat. Artinya ayat ini meskipun memiliki sebuah hukum, tapi hukumnya global, masih umum. Karena ayat ini bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Derajat ini maksudnya kasta. Derajat ini maksudnya ihtiram. Derajat ini maksudnya cahaya. Derajat ini maksudnya adalah penempatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam surat Al-Mujadilah ini ayat yang 11 ini merupakan motivasi awal kita dalam menuntut ilmu. Dalam ilmu kita bisa melindungi diri dan juga
bisa melindungi keluarga. Perisai, ya. Kalau ingin perang harus punya perisai. Kalau nggak punya perisai, mudah terkena tombak, mudah terkena panah, dan mudah terkena pedang. Ya. Begitu juga dengan menjalani kehidupan kita, harus punya perisai. Apa itu perisai? Apa? Ya, pelindung. Ya, pelindung. Nah, seorang muslim pelindungnya adalah ilmu. Karena kita bicara adab, maka kita lihat ayat ini dalam perspektif atau sudut pandang adab. Apa sudut pandang adab? Sudut pandangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengihtiramkan, menghormati orang yang beriman dan berilmu. Catatannya di sini adalah Allah saja memuliakan dan menghormati antum, maka antum pun harus lebih memuliakan dan menghormati diri antum. Dengan cara apa? Jangan merendahkan, jangan menghinakan diri kalian masing-masing. Karena apa? Karena Allah sudah meninggikan, Allah sudah memuliakan. Sesuatu yang sudah dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hambanya tidak berhak untuk merendahkan, menghinakan. Dan ini yang dimuliakan siapa? Diri antum semua. Antum adalah seorang santri, santriwati yang senantiasa Allah akan memuliakan. Maka antum harus menjaga kemuliaan dan ketinggian tersebut dengan perisai, baik berupa ilmu dan juga akhlak. Karena dengan akhlak itulah antum semua memuliakan diri antum dan memuliakan ilmu. Ya? Paham sampai sini? Kenapa antum harus memuliakan? Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang beriman dan berilmu? Karena yang ada dalam dirinya bukan hawa nafsu, tapi yang ada dalam dirinya adalah Al-Quran, hadis, ulama, dan seluruh ulumul syar'i wal ulumul am lainnya. Jadi memang harus, ya, Allah itu memuliakan ilmu dan kita harus menjaga ilmu. Jadi, ya, yang pertama dalam pelajaran kita adalah ilmu merupakan perisai seorang muslim. Kita lihat sekarang 2021, insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuki 2022. Antum pasti tahu yang namanya Free Fire. Antum tahu yang namanya PUBG. Antum tahu yang namanya Mobile Legend. Antum tahu yang namanya Valorant. Valorant nggak tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Antum pasti tahu yang namanya Minecraft. Candy Crush. Itu semua adalah kecanggihan teknologi saat ini. Saat ini era industri teknologi sudah masuk ke dalam revolusi keempat dalam dunia. 4.0, 4.0. Artinya apa? Artinya sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence. Bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan manusia. Berapa banyak sekarang jalan tol yang sudah tidak diisi lagi oleh petugas-petugasnya, karena digantikan oleh siapa? Oleh mesin, oleh robot. Berapa banyak sekarang tukang minuman yang sudah digantikan sama mesin, disebut dengan vendor mesin. Gitu, ya. Sifat hurufnya harus keluar.
Endorsin. Dan data antum semua, percaya atau tidak, sudah ada di dalam database internasional, baik yang sudah vaksin ataupun yang belum vaksin. Itu disebut dengan big data. Minimal data antum semua tercatat di administrasi pesantren Al-Mat. Tingginya data diri antum semua tercatat dalam Google Incorporation. Jadi sekarang mau tidak mau kita harus hadapi yang namanya era industri berapa tadi? 4.0. Era yang namanya artificial intelligence, era yang namanya big data, dan era yang namanya IoT, Internet of Things. Internet of Things itu semuanya bisa diakses melalui internet, ya, semuanya bisa diakses melalui internet. Nah, ini adalah tantangan bagi siapa? Bagi umat muslim. Dulu Imam Bukhari dalam mencari hadis harus berjalan beribu-ribu kilometer cari ilmu. Dari Bukhara, lalu beliau jalan sampai ke Palestina, dari Palestina ke Mekah, Madinah, dari Madinah lalu balik lagi ke Naisabur, keliling Imam Bukhari. Tujuannya apa? Mencari keautentikan hadis, keaslian hadis. Konon kisahnya, ceritanya, ada salah satu periwayat hadis datang ke seorang ulama. Ya, ulamanya dia masyhur, terkenal. Ketika didatangi ingin meminta hadis, periwayatan hadis dari sang ulama tersebut, ternyata ulamanya sedang memberikan makan hewan ternak, entah ayam, entah ikan, entah sapi. Ya, intinya memberi makan hewan ternak. Ketika didatangi oleh sang pencari hadis ini, sang perawi ini sedang memberi makan hewan. Itu kira-kira, ya. Bukan. Tapi ternyata di tangannya itu tidak ada nasi, tidak ada makanan, hanya mengumpulkan hewan. Kan baru tuh, wah, makanan nih, makanan. Ternyata pas didatengin, taunya prank. Zombongnya nggak ada. Pas dilihat sang perawi tersebut tidak memiliki kejujuran, maka tidak jadi diambil periwayatan hadis. Kenapa? Sama hewan saja dusta, apalagi sama manusia. Betul ya? Ya? Sama hewan aja dusta, apalagi sama manusia, maka tidak jadi, ya, diambil dari hadisnya. Karena kalau hadisnya diambil tidak jadi sahih derajatnya, ya, minimal derajatnya dhaif karena perawinya dusta, ya. Jadi para ulama terdahulu kalau bisa mencari ilmu, ya memang sudah terbiasa rihlah tarbawiyah, perjalanan yang cari ilmu. Sekarang mencari ilmu tinggal buka Google. Semua yang ditanyakan seluruh santri pasti dijawab sama Google. Tinggal duduk, buka laptop, ketik, jawab sama Google. Ya, gitu. Mudah ya cari ilmu, mudah sekarang cari ilmu. Tapi ini menjadi sebuah tantangan. Dengan adanya internet, teknologi, kecerdasan buatan manusia hadir di tengah-tengah kita, ternyata hal ini justru
membuat kita sulit menemukan ulama-ulama yang memang dia beristihad sungguh-sungguh dengan keilmuannya. Maka beruntung antum semua yang berada di sini datang dari wilayah yang berbeda, kota yang berbeda, atau mungkin provinsi, bahkan pulau yang berbeda, atau benua yang jangan berbeda. Ada di sini yang dari ini Maroko, Meksiko. Sini paling jauh dari mana? Flores. Flores itu udah beda pulau. Ya. Dari Pulau Jawa itu udah beda pulau Flores. Nah itu Masya Allah. Ya. Dan akan beda pahalanya ketika dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan orang santri atau siswa yang dia asik saja di rumahnya Google, YouTube, ya. Semuanya serba ada. Tapi keberkahannya yang memang terkadang ini berbeda dengan santri yang datang dari Flores, santri yang datang dari Subang, santri yang datang dari Karawang, santri yang datang dari Semarang, santri yang datang dari Alang, mungkin ada nggak? Nggak ada. Gitu. Jadi pasti tantangannya beda, sehingga di sini harus dimunculkan adanya sebuah perisai dan koridor. Perisainya ilmu, koridornya adab. Di sini dikatakan masalah yang menjadi tantangan umat muslim saat ini adalah the loss of adab. Hilangnya adab. Hilangnya adab. Saat ini kita berpakaian syar'i, muslimah, jaga jarak, tidak ikhtilat. Tapi kalau antum melihat di luar sana, usia SMP sudah boncengan, usia SMA sudah chatting-chattingan. Alhamdulillah, berarti normal. Cuma saatnya aja yang belum tepat. Daripada dia sukanya pedang dengan pedang. Dia harus diketahui. Harus tahu antum ya. Harus tahu sekarang itu yang namanya virus COVID nggak seberapa bahayanya. Virus COVID sembuh pakai kustul hindi, belinya di Alma. Tapi yang namanya virus lagi bete, kalau virus lagi bete, teman sendiri ini bisa jadi korban. Ya, maka harus hati. Karena apa? Karena the loss of adab. Ya, bukan hanya pedang dengan pedang. Ya, mutiara juga sama, bisa jadi dengan mutiara juga. Jadi ini karena banyaknya kecerdasan artifisial, konten-konten yang ada di TikTok, konten-konten yang ada di Instagram, konten-konten yang ada di sosial media, ini bisa merusak kecerdasan manusia kalau tidak memiliki adab. Kalau tidak memiliki, makanya harus dijaga. Sekarang pembahasannya sangat bagus, ya. Adab sebagai seorang penuntut ilmu. First World Conference on Muslim Education, King Abdul Aziz University, Mekah, 1977. Apa nantinya?
konferensi pendidikan Islam pertama di dunia diadakan di King Abdul Aziz University Mekah Al-Mukarramah tahun 1977. Mudah-mudahan santri dan santriwati yang ada di Ponpes Alma ini semuanya bisa kuliah di luar negeri. Amin. Salah satunya di King Abdul Aziz University Mekah. Ummul Qura Mekah, ya. UIM Madinah, Al-Azhar Kairo, ya. Al-Hidayah Bogor. Amin. Dulu tahun 1977 ada seorang ilmuwan ulama berdarah Bogor. Berdarah Bogor. Maksudnya lahir di Bogor. Lahir di Bogor di daerah Empang. Tahu? Dia kira-kira ulama atau ikan lele? Ulama. Lahirnya di Bogor, daerahnya Empang. Namanya Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau lahir di Bogor, tapi banyak memberikan pengajaran tugas itu di Malaysia. Pada tahun 1977 beliau diundang untuk datang ke King Abdul Aziz University Mekah untuk menyampaikan gagasan terkait dengan bagaimana kondisi pendidikan Islam saat ini. 3 yang beliau sampaikan. The main of problem Muslim education today is first, confusion of knowledge. Second, loss of adab. Third, lupa. Yang ketiga, itu kepemimpinan, leadership is the wrong. Kepemimpinan yang salah. Ingat, yang pertama apa? Yang pertama, confusion of knowledge. Confusion of knowledge itu adalah orang yang pinter tapi keblinger. Ilmunya kebanyakan tapi nggak bisa digunakan. Namanya pinter blinger. Bahasa keren ya. Confusion of knowledge. Yang kedua, menurut beliau, the loss of adab. Kenapa ilmunya banyak tapi tidak bisa digunakan? Tapi tidak diiringi dengan adab. Kalau punya ilmu banyak tapi tidak bisa digunakan dengan maksimal karena adabnya karena adabnya tercela, maka ketika dia sudah besar, dia sudah memiliki jabatan, ketika diberikan jabatan yang ada apa? Leadership yang salah. Jadi dari belajar lalu beraktivitas, ketika berorganisasi menjadi seorang pemimpin yang salah. Jadi menurut dia ada 3. Ya, yang pertama confusion of knowledge, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua hilangnya adab. Yang ketiga kepemimpinan yang salah. Ya, kepemimpinan yang salah bahaya ya. Antum semua kan jadi pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintakan. Tapi yang concern beliau, menurut beliau ini paling inti yang harus diperbaiki adalah masalah adab. Maka pendidikan Islam
pondok pesantren, sekolah-sekolah madrasah ini harus menanamkan adab, akhlak. Sekarang pemerintah sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter. Apa bedanya adab, akhlak, dan karakter? Catat pertanyaan. Nanti dijawab apa bedanya adab, akhlak, dan karakter. Nah, akhirnya kalau misalkan ada kepemimpinan yang salah, the wrong of leadership, ya, maka di sini akan memunculkan beberapa kategori manusia. Kategori manusia yang pertama adalah manusia yang baik dan pintar, dan semuanya di sini ada di pesantren Alma. Santrinya pintar, santrinya baik. Baik ilmunya, tinggi akhlaknya. Ya. Namun ada juga di pesantren lain di luar sana, dia akhlaknya mulia, luhur dia adabnya, karakternya baik, peringainya soleh. Tapi dalam belajar dia harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah, nggak bisa. Maksudnya istiqomah apa? Harus pelan-pelan. Belajarnya nggak bisa cepat. Sehari itu nggak bisa 1 lembar. Sehari itu paling cuma bisa 3 baris hafalnya. Dan ketika sudah hafal 3 baris pertama, hafal 3 baris kedua, 3 baris pertama hilang. Apalagi 3 baris yang ketiga, 3 baris yang udah dihafal tuh hilang. Mudah lupa, gampang hafal. Ini ada, ya, tapi nggak di sini, di luar, ya. Dia akhlaknya baik, ya. Solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya, ya, terjaga, ya. Sama teman support. Tapi dalam belajar kadang harus dapatnya makbul, ya. Makbul mah alhamdulillah. Atau mungkin kadang-kadang pernah juga, ya, dia ini nasib kali-kali, tapi akhlaknya masih bagus. Nah, kalau misalnya akhlaknya masih bagus, kadang sama ustadz ini yang tadinya harusnya makbul ganti jadi jahit. Akhlaknya bagus dia, harusnya dinilai jahit, diganti jadi jahit jidan. Dinilai ustadz. Nah, itu yang karakternya dia pintar, baik, ya, tapi dalam belajar dia harus ekstra. Ada juga ini mah bukan anak pesantren, ya. Udah mah dia belajar yang bebel, akhlaknya songong, ya, lagu. Nah, ini, ya, dia udah bodoh, ya, tapi dia juga tidak punya akhlak, tidak punya adab. Ini bukan ciri anak pesantren, ya. Tapi yang paling bahaya itu yang nomor 4. Yang paling bahaya itu nomor 4. Apa nomor 4 itu? Dia pinter. Selama pesantren nilainya mumtaz, minimal jahit jidan. Nggak pernah dia makbul, apalagi rosik. Tapi dalam hatinya ada sebuah sombongan, takabur. Lulus dari pesantren dengan nilai mumtaz, lalu lanjutlah dia diterima di universitas ternama. Setelah lulus langsung diangkat menjadi pejabat.
ketika mendapatkan jabatan, diberikanlah sebuah kebijakan tutup semua pesantren yang ada di Indonesia dengan tanda tangan tutup. Buka semua diskotik yang ada di Indonesia dengan tanda tangan buka. Stop impor dan produksi madu di Indonesia dengan tanda tangan stop. Buka impor anggur, khamar, whisky besar-besaran di Indonesia dengan tanda tangan buka. Kenapa di sini gini? Whisky semua tadi. Ya, dengan tanda tangan dibuka diskotik, dengan tanda tangan impor minum-minuman keras, whisky, dengan tanda tangan tutup pesantren, dengan tanda tangan stop produksi madu. Siapa yang bisa melakukan ini? Pejabat. Dari mana pejabatnya? Dari orang yang dulunya belajar, dapat nilai tinggi, tapi dalam hatinya ada penyakit. Antara 3 dan 4 lebih bahaya mana? Kalau 3, paling bahayanya ini di terminal jadi copet, paling. Ya. Paling bahayanya ini di jalan trek, paling. Jadi keburukannya itu hanya untuk skup atau cakupannya kecil, ya kecil, daripada dengan tanda tangan pesantren semua buka, dengan tanda tangan impor miras, ini lebih bahaya. Dengan tanda tangan boleh nikah pedang dengan pedang, ya mau pedang. Ini bahaya. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya nih kata profesional atas, penyebabnya tadi pinter keblinger, nggak punya adab, sama jadi pemimpin salah. Ya, nah, maka harus dibenahi melalui adab, akhlak dan karakter. Oh, tahu. Ini cuma gambarnya cuma ini aja, selingan aja biar ngantuk. Dilihat nih, ya hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an ma'lubatullah. Fata'alamu min ma'lubatihi mastaqa'tum. Ini belum masuk adab sebagai seorang santri, baru masuk adab secara umum aja nih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan ma'lubatullah, adab-adab Allah. Menurut Ustaz Rahim Ramaya, adab secara bahasa adalah jamuan. Adab secara bahasa adalah undangan. Adab secara bahasa adalah seruan. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jamuan kepada hamba-hambanya, maka hanya hamba yang sombong yang tidak mau mengambil jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan antum bertamu pada saat lebaran ke rumah saudara, disediakan makanan dengan penuh
sombongan atau makasih bentuknya sombong. Di rumah saya juga ada ini mah sombong ya. Karena apa? Tidak mau menyicipi. Maka ada, kalau kita antum bertamu disuguhin air minum, meskipun di rumah antum ada, minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah menghormati tuan rumah, karena tuan rumah sudah memberikan jamuan. Apa jamuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jamuan, panggilan, seruan kepada seluruh manusia dalam bentuk apa? Inna hadzal Qur'an mahdubatun. Mushaf Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan antum jamuan, hidangan, seruan, panggilan. Kalau antum tidak terpanggil, kalau antum tidak mengambil, kalau antum tidak minimal mencicipi jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, sombong. Maka Rasulullah SAW fata'alamu min ma'dubatihi mastaqtu. Maka pelajarilah, ambillah, cicipilah dari ma'dubatihi, dari jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dari adab-adab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, mastaqtu. Mastaqtu bukan kaifa syi'tum. Kalau kaifa syi'tum terserah antum. Kalau mastaqtu harus ya dengan mujahadah, ya, dengan kemampuan. Jangan mentang-mentang baru ngantuk sedikit, mastaqtu saya nggak mampu. Ya. Baru pegang-pegang sedikit, mastaqtu saya udah capek. Kan mastaqtu itu bukan mastaqtu, tapi itu kaifa syi'tum. Serah kalian. Tapi Rasul memerintahkan adalah mastaqtu. Kita himpun, kumpulkan tenaga, pikiran, waktu untuk mengambil jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apa? Al-Quran. Alhamdulillah, di sini tidak ada yang sombong. Semuanya menghafal. Bukan hanya membaca ya, tapi menghafal. Bahkan tadi antum mempelajari. Ya. Belajar. Nah, ini pertama adab. Berarti jamuan, hidangan, seruan secara bahasa. Secara istilah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mendefinisikan adab adalah ijtima'u khisalul khair fil abdi. Semua nih sifat-sifat kebaikan yang ada dalam diri antum, apapun semua kebaikan itu adalah adab. Ya. Ketika antum ya, mohon maaf, mengambil ini nih dari teman antum nih, ya apa? Ya. Tuh. Kalau misalnya ada kotoran atau apa itu yang menggantung ya di peci teman antum, itu adalah adab. Misalkan contoh nih ya, ketika antum ini akwalnya anak benerin ya, antum kayak kurang begini pakai pecinya. Nah, itu kan apa? Khisalul khair, ya, perkara-perkara yang baik. Kan gitu. Kan gitu. Jangan. Ijtima'u khisalul khair fil abdi. Kalau ditanya
Apa yang harus dilakukan? Mentaati seluruh perintahnya selama berada dalam kebaikan, kecuali dalam kesalahan dan kemaksiatan. Itu berbakti birrul walidain. Semua yang orang tua kita minta, kita harus turuti. Apapun, mau pergi ke warung, mau naik ke atas genteng benerin orang, misalkan, ya. Mau kita disuruh untuk menjaga adik kita, pokoknya apapun perintah orang tua yang diperintahkan kepada kita selama berada dalam kebaikan, bukan berupa kesalahan atau kemaksiatan, taati selama masih hidup sampai orang tua kita wafat. Setelah orang tua kita wafat, kita bersedekah atas nama orang tua kita, atau kita mendoakan mereka sepanjang waktu mustajab. Itu birrul walidain. Sama dengan adab. Semua kebaikan yang ada di diri antum itu, yang antum lakukan berupa kebaikan, itu adalah adab. Singkat ya. Bedanya dengan karakter atau akhlak. Kalau akhlak mulia, suatu perbuatan baik antum lakukan berulang-ulang, repeat, ya. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Ya. Misal muaf, kalau lagi ngantuk, muaf. Antum muaf ketika ditutup, itu adab. Besoknya lupa, nggak ditutup. Tapi kalau setiap antum muaf, antum tutup, antum jaga, ya, itu berupa akhlak. Minum, antum minum pakai tangan kanan, mengucapkan bismillah dan duduk bismillahirrahmanirrahim. Sekali antum lakukan, adab. Setiap kali antum lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya akhlak. Jadi kalau akhlak berulang. Karakter bawaan lahir. Kalau karakter bawaan lahir atau tabiat. Jadi kalau karakter memang udah bawaan lahir ya dari bayi, memang seperti itu dia. Tukang nangis misalkan. Nah, boleh dicubit dikit nangis. Ya. Nah, sekarang ada sekolah karakter. Pertanyaannya, kalau karakter itu bawaan lahir, maka sekolahnya kapan? Sebelum lahir atau masih di dalam perut udah diajarin. Karena karakter adalah tabiat atau bawaan lahir, watak. Susah gitu ya. Gitu ya. Nah, sedikit ya di skip. Kalau antum cari adab dalam Al-Quran itu nggak akan ketemu. Ya, kita bahas adab ngapain? Di Al-Quran nggak ada di Al-Quran harfiah tentang adab, alif, dal, ba. Nggak ada. Adanya di mana? Minimal adanya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat At-Tahrim ayat ke-6, mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu Ibnu Katsir mengutip perkataan dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan menjaga diri kalian dan keluarga kalian dengan dari api neraka itu dengan mempelajari adab dan ilmu. Adibuhu
wa'allimuhum. Itu perkataan dari Ibnu Abbas. Perkataan dari Ali bin Abi Thalib, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian, akrimu awladakum wa ahsinu, dan perbaikilah adabahum, adab-adab mereka. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi perintah adab secara langsung tidak ada, ya. Tapi yang tersirat dalam At-Tahrim ayat ke-6, tafsiran Ibnu Katsir, dalam perkataan Ibnu Abbas, adibuhum wa alimuhum. Ini perintah. Kenapa kita harus menjaga adab? Skip ya. Kenapa kita harus menjaga adab? Nah, antum semua pasti punya orang tua kan? Pasti punya ayah kan? Pasti punya ibu kan? Siapa yang gak punya ayah punya ibu? Lahir seorang diri, membelah diri misalkan, kamu belah. Kata seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya, ya ta'alama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'alam sab'ina baban minal abwabil ilm. Wahai anakku, sesungguhnya kalau kalian mempelajari satu bab saja tentang adab, ahabbu ilayya, aku lebih senang, aku lebih cinta daripada kalian mempelajari 70 bab tentang ilmu. 70 bab yang banyak, ya. Tapi kalau belajar satu bab saja tentang ini, orang tua kita akan suka dan senang. Kenapa? Karena buah dari adab kita akan beramal yang baik, berperilaku yang baik, terutama kepada orang tua. Maka orang tua kita pasti akan senang. Jadi ini ya, perintahnya adalah kita disenangi sama orang tua. Atau misalkan di sini, ya, ada juga perkataan orang tua yang lainnya. Ya bunayya, ishabul fuqaha wal ulama, wa ta'alim minhum wa khudh min adabihim. Fa'inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Wahai anakku, bertemanlah kalian kepada fuqaha. Siapa fuqaha? Orang yang faqih, pintar. Ada juga mengatakan fuqaha adalah ahli fikih. Tapi faqaha yufaqihu itu faqih, pintar. Wal ulama, dan orang yang berilmu, alim. Udah dia pintar, berilmu. Wa ta'ala minhum, dan belajarlah dari dia. Jadi orang tua antum nih, dalam kitab Tadqiqatus Sami' Adabul Alim wal Mutakalim, itu memberikan nasihat. Wahai anak-anakku, kalau berteman jangan sembarangan. Pilih teman yang baik, pilih teman yang soleh-soleha, teman yang pintar, teman yang mengajar kepada kebaikan. Gitu kira-kira. Kita diperintahkan untuk memilih teman. Tapi pertanyaannya, kalau kitanya tidak baik, kalau kitanya tidak soleh, soleha, kitanya tidak pintar, apakah ada yang mau menemani kita? Gitu. Jangan egois, kita aja maunya temenan sama orang pintar, tapi kitanya tidak mau ikutan kita. Kita hanya berteman sama teman yang soleh, soleha, tapi kitanya belum mau. Jadi kalau kita ingin ditemani atau berteman dengan orang yang pintar, soleh atau soleha, maka kitanya juga harus
harus solihah. Wahfud min adabihim, dan ambillah adab dari mereka. Faedah dalika, sebab kalau kalian ini berteman dengan teman yang baik, teman-teman yang pintar, ahabu ilayya min kathirin minal hadis, daripada antum ngapalin hadis banyak-banyak tapi hadis tersebut tidak antum pakai dalam kehidupan sehari-hari, tidak tercermin adab antum kepada orang tua, adab antum kepada guru, adab antum kepada sesama teman, itu tidak tercermin dalam hadis. Maka orang tua lebih memilih udah niat temanan aja lah masih fulan baik orangnya, daripada ngafalin hadis temennya masih si anu mah inu, kayak gitu. Bukan berarti menghafal hadisnya ini kurang baik, menghafal hadisnya baik, tapi harus diiringi juga dengan menjaga komunitas pertemanan yang baik. Dan mudah-mudahan semuanya di sini santri atau santriwati Alma ya, baik, soleh. Skip ya, langsung ya. Intinya nih ya. Dan tadi baru pembukaannya ini banyak banget. Semacam adab. Ini ya. Kita bahas ini dulu sedikit. Baca macam adab. Sebagai seorang muslim, ini kita harus introspeksi bahwa adab tadi ijtima'u hisal khair fil abdi, berkumpulnya semua perbuatan, perangai, sifat yang baik dalam diri seorang hamba. Harus dikemanakan sifat baik tersebut? Pertama dan utama harus adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adab kepada, nah ini yang tadi di awal kita baca, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah sudah memberikan kemuliaan dan ketinggian kepada orang yang beriman dan berilmu. Maka ada juga adab terhadap diri sendiri yang harus dijaga. Di antaranya apa? Menjaga pakaian kita, menjaga makanan kita, menjaga berbicaranya kita. Ya, ini kadang-kadang ya, di luar sana yang kuadran 4 tadi, Allah sudah memuliakan dia dengan adab dan akhlak yang mulia. Ya, karena dia beriman, karena dia berilmu, tapi sayangnya dia yang tidak menjaga adab-adab tersebut. Jadi akhirnya apa? Derajatnya tadinya tinggi diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut, sang alim tersebutlah yang tidak bisa menjaga adabnya. Setelah adab kepada diri sendiri, adab kepada orang lain. Baru adab kepada ilmu. Baru adab kepada binatang, pohon, dan seluruhnya. Langit. Ya. Adab kepada langit itu antum cukup memuji. Jangan berdoa kepada langit, wahai langit, turunkanlah hujan. Wahai langit, sampaikanlah kepada si dia. Wahai langit, kenapa saya menghafal kayak ini lama? Berdoa kepada Allah. Sekalipun untuk berdoa kepada langit, syirik ini namanya. Ya. Karena baik. Oh langit. Dan baru berikutnya ada terhadap benda, ya, peralatan yang lainnya. Ini harusnya belajar adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang lain.
9 aja. Udah lewat dari jam 9. Kita bahas singkat ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap. Dalam adab pada ilmu, antum harus menjaga adab pada Al-Quran. Makanya ini ulama aja belajar adabnya itu 83 tahun ya. Dan itu masih kurang. Wafat umur 90 tahun ya. Seandainya saya belajar adab dari seseorang tersebut, kalau tidak salah belajar dari Imam Malik kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Jadi seorang ini belajar pada Imam Malik 83 tahun. Imam Malik wafat ketika dia berusia 90 tahun. Kata seorang ini, seandainya seluruh ya 90 tahun itu saya belajar adab, padahal 83 tahun masih kesel. 7 tahun itu belajar ilmu. Seandainya semuanya saya belajar adab. Kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, bagaimana kamu kalau mempelajari adab? Wah, saya kalau mendengar satu adab yang belum saya ketahui, tangan saya, kaki saya, kepala saya, muka saya, hidung saya hafalkan semuanya jadi telinga. Dia bisa mendengar semuanya. Ya, seolah-olah, ya, bagaimana kalau kau mendengar mempelajari adab? Bagaimana kalau kau mempelajari atau mencari adab, wahai Syekh? Imam Syafi'i ditanya, antum tahu kalau misalkan ada seorang ibu kehilangan anaknya jam 10 malam, anaknya belum pulang, apalagi anaknya perempuan, diboncengin naik motor, tahunya nggak pulang-pulang, kira-kira gimana ibunya? Jangan panik bu, saya lagi sama Gojek, ternyata sama Grab, nggak pulang-pulang tapi nggak pulang, dicariin sama ibunya kan? Wah, tanya ke tetangga nggak ada, teman sekolahnya nggak ada, tanya pada gurunya nggak tahu, cariin pokoknya sampai lo jaga raya. Kata Imam Syafi'i, begitulah saya mempelajari ilmu sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak. Cari bersungguh-sungguh dalam pelajari adab. Makanya dalam adab terhadap ilmu dan pelajarannya minimal di sini ada 12. Adab kepada Al-Quran, adab kepada hadis, adab kepada qaul ulama, adab kepada kitab, kepada buku aja ada adab. Adab kepada syekh, ustaz atau guru, jelas. Adab kepada sesama thalabul ilm, sama penuntut ilmu itu ada adabnya. Adab ketika berretorika, berbahasa, itu ada adabnya. Adab terhadap tulisan tangan itu, karya tangan sendiri itu ada adabnya. Adab ketika belajar di kelas, di masjid atau di pesantren, itu jelas ada adab. Atau ketika antum disuruh berkhidmah, mengajar adik kelas antum, itu ada adabnya. Adab ketika bertanya, antum bertanya, ada adabnya. Ya. Sampai adab antum ketika berdiskusi atau berbeda pendapat, itu juga ada adab. Ya. Singkat ya, dari 5 menit selesai. Adab terhadap ilmu dan pelajaran. Ada pokok terhadap Al-Quran mentadaburi, jelas. Ya. Mempelajari dan mengikuti segala perintah maupun larangan ya dalam Al-Quran. Jelas. Pokoknya aja nih. Kalau dijabarin banyak lagi tuh ya. Dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi di situ menulis adab terhadap Al-Quran ya. At-Tibyan ya, fi adabi himalatul Quran. Itu dalam kitab Imam An-Nawawi menulis. Adab terhadap hadis. Imani hadis tersebut, diagungkan, dihafal, ya, atau diamalkan. Hadis itu bisa ada kepada kita karena ada periwayatan, ada sanad. Maka dalam Islam itu ada sanad, karena sanad itu yang meriwayatkan sampai kepada Rasulullah SAW, tafsir sanadnya. Ya, kalau tidak sampai kepada Rasul berarti munqati, terputus sanadnya. Ya. Lalu mempelajari otentiknya hadis atau otentiknya sanad. Tidak mengamalkan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan dalam ibadah. Tapi dalam motivasi boleh. Ya.
kita harus hargai meskipun kita berbeda pendapat. Ini harus belajar ya, tiap malam belajar yang itu pelan-pelan ya. Jadi kalau belajar yang kayak gini ya mau tidak mau harus ekstra belajarnya ya, ekstra cepat ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama ya, mudah-mudahan kita nanti bisa belajar lagi. Ada kepada kita, ada kepada buku ya. Kalau misalkan ada yang pinjam buku temannya, segera balikin. Ada yang pinjam buku temannya ya. Kalau pinjam buku perpustakaan jangan lama-lama, segera balikin. Karena siapa tahu bukunya itu pengen dipinjam sama orang lain, bukunya tersebut pengen dibaca sama orang lain. Kalau ada di kita lama-lama ya, ini nanti manfaatnya kurang. Kalau misalnya kita ingin mengambil sebuah pelajaran, ada pelajaran tertentu, kitabnya tersedia, usahakan kita memiliki kitab tersebut. Jangan difotokopi ya, jangan difotokopi. Usahakan beli kitab tersebut. Syukur-syukur kita dapat hadiah kitab asli, karena itu adalah karya dari ulama. Jangan meletakkan kitab itu dalam kondisi terbuka di lantai tergeletak ya. Nah, tutup. Iya, tutup. Udah tutup kan? Kalau dibuka baru tuh ya, tergeletak di lantai. Jangan meletakkan kitab Al-Quran di bawah, atasnya itu buku-buku umum, IPS, IPA, siaran. Pokoknya Al-Quran nggak boleh, Al-Quran harus paling atas. Ya. Di bawah Al-Quran apa? Tafsir. Ya, di bawah tafsir apa? Hadis. Ya. Di bawah hadis apa? Fikih. Di bawah fikih apa? Bahasa Arab. Gitu. Ini ada urutan-urutannya dalam menumpuk buku. Nggak boleh kita tafsir di bawah. Ya. Bahasa Arab di atas. Ini adabnya kurang baik. Karena kitab tafsir itu adalah penjelasan perkataan Allah, harus di atas. Ya. Kitab tafsir di bawah, kitab hadis di atas, ini harus dibalik. Gitu. Ya. Ini dalam ada kepada kitab buku. Ya. Ini ada dalam kitab Ta'lim penjelasannya. Meletakkan kalau jadi tumpuk, nah ini mungkin kayak gitu bagus tuh. Nah, ya. Tumpuknya itu pinggirin, itu bagus. Ya. Kalau tumpuk terpaksa ditumpuknya ke atas, ya, itu kitab yang ukurannya kecil jangan taruh di bawah. Udah kecil di bawah, pencet ya. Ya. Kecil di atas, susun ya biar tidak jatuh. Ini sampai kayak gini coba dipelajari dan diajarkan oleh para ulama dalam menyusun kitab. Jangan jadikan buku itu sebagai sandaran atau capek misalnya belajar. Ya. Ada buku tebal atau menjadikan bantal. Wah, ini sukul adab ini. Ya. Atau misalnya antum lagi baca, tiba-tiba ada nyamuk keprek. Ya, buku nyamuk pakai buku, ini juga sukul adab. Ya. Jangan jadikan kitab alat memukul serangga, atau jangan jadikan buku sebagai kipas. Ya. Gitu. Nah, ini yang sering di kita ini. Ya. Adab terhadap syekh atau guru, ya, sebagian. Dalam memilih guru harus kita lihat bagaimana pakar keilmuannya. Dia ilmu di dalam hadis, pelajari hadis sama dia. Jangan ilmu dalam hadis kita tanya tentang ilmu balaghah. Tanya bu, dia pakar tentang fikih. Jangan kita tanya tajwid kepada beliau. Dia pakar qiraat. Jangan kita tanya hukum mengenai waris kepada beliau. Ya, pilih guru berdasarkan ilmuwan. Ya, tadi perintah kebaikan guru. Ya, dan merendahkan diri di hadapan guru, menghormati secara mendalam. Ini Ali bin Abi Thalib pernah berkata nih ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, ada abdun min 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a
istaraqo. Orang yang mempelajari atau mengajarkan saya satu huruf saja, kalau dia minta saya menjadi hambanya, saya ridho, saya rela. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul. Sabiqun awalun, sampai pada siapa yang mengajarkan saya satu huruf saja tentang ilmu, saya rela untuk menjadi budaknya. Jika mau ia boleh menjualku, dan jika mau ia bisa membebaskan. Memandangnya dengan kehormatan dan menjaga martabat di depan guru. Ya. Maksudnya memandang itu, ya, meskipun dengan berbagai keterbatasan, guru kita tetap orang yang paling berjasa. Maka kita harus melihat, ya, dimanapun dia tetap guru kita. Tidak ada yang namanya dia mantan guru saya. Nah, ada. Mau antum sudah lulus kuliah di luar negeri, dapat gelar LC, MA, misalkan, ya, tetap aja di sini Ustaz Mumu sebagai guru kita, ya, harus kita hargai, harus kita jaga martabat kita. Meminta izin atas keperluan, menjaga sikap saat duduk dengannya. Kalau duduk dengan guru, ya, jangan seperti duduk dengan teman. Harus dibedakan. Oh, saya duduk dengan guru saya, ya. Harus ihtiram, menimbulkan hormat. Berbicara yang santun. Kalau sudah marah, jangan ditampakkan di depan guru kita, ya. Kita seolah-olah nggak punya beban, nggak punya masalah. Padahal sekarang belum, ya. Padahal murojaah juga jarang. Tapi kalau depan guru kita senyum, ya, seolah tidak ada masalah, ya. Insya Allah itu nggak dikatakan sebagai orang yang kurang sehat, insya Allah, ya. Ya. Tapi jangan senyum dulu, ya. Itu curiga juga. Dan yang terpenting, adab terhadap guru adalah mencari ridho. Antum kalau tidak diridhoi ada dalam sebuah majlis, maka antum cuma capek dong di sini, ya. Antum misalkan bercanda pada saat di kelas, tidak mendengarkan guru, maka guru tidak ridho terhadap antum. Maka apa yang disampaikan guru itu tidak akan sampai ilmunya kepada antum. Maka yang harus dicapai adalah ridho seorang guru, ya. Guru adalah orang tua, ya. Ridho Rabbi wa ridho wali. Ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ridho orang tua, ya. Dapatkan ridho dalam belajar. Ada bersama penuntut ilmu, jangan saling sikut-sikutan. Boleh antum bersaing dalam kebaikan, tapi kalau teman antum yang sedang terpuruk, lelah, bosan, harus antum nasihati, motivasi, ingatkan, jangan terbiarin, jangan putur terus-terusan, terus. Jangan didiami, jangan dibiarin, jangan dikotak-atik, terbiarin aja. Jangan, ya. Kalau putur, ya, diangkat lagi. Jadi kita belajar bareng-bareng, ya. Retorika dalam bahasa membaguskan bicara. Makanya tadi kalau penjelasan itu, ya Masya Allah, ya, dalam memberikan sebuah, ya, pengantar sudah memberikan retorika dan bahasa yang sangat baik. Adab terhadap karya sendiri dan karya orang lain, ya. Antum pasti punya karya. Karya apa? Berupa jumlah hafalan, pencapaian hadis, kemampuan bahasa Arab, ya, dan ilmu prestasi yang lainnya antum pasti punya. Tapi ingat, jangan sampai ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapati seperti orang yang dalam kuadran 4, pintar tapi biadab, ya, pintar tapi tidak ada adab. Jadinya apa? Biadab, ya. Bi itu bahasa Sanskerta, artinya adalah tidak ada. Jadi kalau biadab memang tidak ada adab, ya. Mana ada orang biadab yang memiliki adab, ya. Nah, makanya jangan sampai masuk dalam kuadran 4, ya. Minimal kuadran 2 atau kita harus kuadran 1. Kalau ada teman kita yang presentasi, membacakan hasil karyanya, ya kita
apresiasi dia, doakan dia, ya. Dan tidak boleh menghina karya orang lain. Bersaing secara sehat dan berlomba dalam kebaikan. Nih, berkata Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf pernah berkata bahwasanya ketika saya ini duduk dalam niat yang ikhlas, tawadhu, kata Abu Yusuf, tidaklah saya berdiri kecuali ilmu yang saya miliki itu lebih saya unggulkan, lebih mengungguli teman-teman saya yang lain. Kalau saya niat duduk untuk tawadhu, niatnya ikhlas. Tapi kalau saya niatnya untuk ujub, ya, berbangga diri atau sombong, saya tidak berdiri kecuali saya dipermalukan. Ya. Kata Abu Yusuf itu, ya, saya kalau duduk ikhlas, Allah memberikan saya kepahaman. Tapi kalau saya niatnya ini pelajaran gampang nih, pasti saya poin 100. Kalau udah ada niat seperti itu, menganggap remeh, ya, maka Abu Yusuf, saya pasti selalu, ya, ketika saya anggap remeh, saya yang paling bodoh, saya yang paling kecil nilainya. Tapi kalau saya niat ikhlas, tawadhu, saya yang paling tinggi, kata Abu Yusuf. Ada ketika belajar ikhlas, duduk, dengarkan, bertanya dengan baik, sopan, berbicara, ya, lembut, tidak teriak-teriak. Ada ketika mengajar, nah ini juga harus bersuci. Ketika belajar juga sama, kita harus bersuci dari hadas. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian itu salah satu bentuk menghormati ilmu. Bukan berarti antum pakai pakaian bagus, ingin sok-sok ganteng, ya. Antum mau pakai pakaian bagus, antum mau pakai pakaian tidur, kadar ganteng antum sama. Nggak akan berubah antum pakai gamis, kadar ganteng naik 90%. Nggak ada, sama, ya. Jadi ketika antum pakai baju bagus, pakai wangian, itu tujuannya adalah untuk menghormati ilmu, ya. Ada ketika bertanya, kalau guru sedang berbicara atau menulis di papan tulis atau sedang membaca kepada kalian, ya, atau sedang mensyarah, ya, mengkaji, maka tahan sampai ada kesempatan. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau belum ada, Ustaz, saya tanya belum suruh. Sabar, ya, sebentar, ada waktu. Itu ada dalam bertanya. Tapi jangan jadikan, ya, ini sebab antum semua tidak mau bertanya. Kenapa? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man raqqa wajhahu raqqa ilmu. Barang siapa yang tipis wajahnya, tipis pula ilmunya. Artinya apa? Antum kalau ingin tebal ilmunya, tebal juga mukanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Untuk masalah ilmu, kita harus pasang muka tebal, ya, supaya tidak malu. Man raqqa wajhahu ya raqqa ilmuhu. Tipis wajahnya akan tipis juga ilmunya. Ya. Ada ketika saya udah. Ada ketika berdiskusi. Nah ini, ya, ini sudah jelas, ya. An-Nahl ayat 125. Aku ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dengan ihsan, dengan lemah lembut. Kalau antum menyampaikan, itu diperintahkan untuk dengan hikmah, ya, dengan yang terang. Tapi kalau antum berjidal, berdebat, di sini diperintahkan dengan cara yang ihsan, lemah lembut, gitu, ya. Menunjukkan diri dengan diam, lebih baik diam, ya, daripada kita harus berdebat tanpa ada faedah manfaat, ya. Cukup sampai di sini pas 9.30, ya. Mudah-mudahan